Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kristina Mila dari program studi S1 Gizi, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Megariski. Pada kesempatan kali ini, saya mau membahas secara singkat tentang vitamin E, yaitu yang pertama, signifikasi vitamin E. Vitamin E memiliki peran mendasar dalam metabolisme normal semua sel. Oleh karena itu, kekurangannya dapat mempengaruhi beberapa sistem organ yang berbeda. Baik kebutuhan vitamin E dan manifestasi defisiensinya dapat dipengaruhi oleh nutrisi antioksidan seperti selenium, vitamin C, dan oleh paparan faktor prooksidan seperti asam lemak tak jenuh ganda atau PUVA, polusi udara, dan sinar ultraviolet atau biasa disingkat UV. Bukti terbaru menunjukkan bahwa vitamin E mungkin juga memiliki fungsi yang antioksidan dalam mengatur ekspresi gen dan pensinyalan sel. Yang kedua, sifat-sifat vitamin E, yaitu yang pertama, struktur vitamin E, kimia vitamin E, stabilitas vitamin E, biopotensi vitamin E, dan mengekspresikan aktivitas vitamin E. Yang ketiga, sumber vitamin E, yaitu yang pertama, distribusi dalam makanan. Sumber penting vitamin E dalam makanan manusia dan pakan ternak adalah minyak nabati dan pada tingkat yang lebih rendah, biji-bijian dan biji-bijian sereal. Bentuk makanan yang dominan atau 70% tokoferol dalam makanan Amerika adalah gamma tokoferol. Minyak biji gandum adalah sumber alami terkaya, mengandung 0,9 sampai 1,3 mg alfa tokoferol per gram, yaitu sekitar 60% dari total tokoferolnya. Benih dan biji-bijian dari mana minyak ini berasal juga mengandung vitamin E dalam jumlah yang cukup besar. Tanaman juga mensintesis tokotrienol. Sumber makanan terkaya adalah minyak dadak padi, di mana tokotrienol terdiri dari sebagian besar vitamin E, dan minyak sawit dan juga terdiri dari 70% dari total vitamin E. Sereal mengandung sejumlah kecil tokotrienol. Oleh karena itu, sereal pada umumnya dan bibit gandum pada khususnya merupakan sumber vitamin yang baik. Makanan yang diformulasikan dengan minyak nabati, misalnya margarin dan produk yang dipanggang, cenderung sangat bervariasi dalam kandungan vitamin E karena perbedaan jenis minyak yang digunakan dan stabilitas termal dari vitamin E yang ada. Yang kedua, makanan hewani vitamin E tinggi. Suplementasi vitamin E tingkat tinggi, misalnya alfa tokoferil asetat besi pada tingkat praktik standar 10 hingga 50 kali lipat dari makanan unggas, babi, dan sapi telah terbukti efektif dalam meningkatkan kandungan alfa tokoferol pada banyak jaringan. Tingginya kadar vitamin dalam jaringan yang dapat dimakan berfungsi untuk menghambat produksi oksidatif postmortem dari off-flavors atau ketinggian oksidatif lipid dan warna atau oksidasi hemoglobin yang mengurangi kehilangan tetesan dan meningkatkan umur simpan efektif dari potongan eceran daging. Yang keempat, penyerapan vitamin E, yaitu yang pertama, difusi bergantung misel. Mirip dengan zat hidrofobik lainnya, vitamin E tampaknya diserap oleh difusi pasif tak jenuh tergantung pada pelarutan misel dan karena adanya garam empedu dan jus pankreas. Jelas bahwa absorpsi enterik vitamin E bergantung pada absorpsi lipid yang adekuat. Prosesnya memerlukan adanya lemak dalam lumen usus dan sekresi esterase pankreas untuk pelepasan asam lemak bebas dari trigliserida makanan, asam empedu untuk pembentukan misel campuran, esterase untuk pembelahan hidrolitik, dan ester tokoferol ketika bentuk tersebut dikonsumsi. Yang kedua, peran reseptor mukosa. Bukti telah disajikan untuk peran transporter kolesterol dan lipid dalam penyerapan tokoferol oleh enterosit. Beberapa telah disarankan, yaitu reseptor pembolong kelas BTPI atau SRBI, CD36, NPC1L1, dan ABCA1.
ABCA1 telah ditemukan terlibat dalam ekspor tokoferol dari enterosit ke dalam sirkulasi limfatik. Penyerapan ke sirkulasi limfatik, vitamin E yang diserap mirip dengan zat hidrofobik lainnya. Yang kelima, transportasi vitamin E, yaitu yang pertama, peran kilomikra. Vitamin E diangkut ke hati oleh kilomikra yang kaya trigliserida. Vitamin tampaknya berpartisi langsung ke dalam membran plasma sel parenkim. Yang kedua, peran lipoprotein. Vitamin E diangkut dari hati ke jaringan perifer oleh VLDL yang disintesis oleh sel parenkim. Yang ketiga, serapan seluler. Serapan seluler vitamin E tampaknya terjadi dengan cara yang sama seperti lipid lain yang ditransfer antara lipoprotein dan sel, yaitu transfer lipid yang di perantai lipase. Dan yang terakhir, peran protein transfer alfa tokoferol. Meskipun semua vitamin E diambil oleh hati, hanya tokoferol yang dilepas ke dalam sirkulasi. Yang keenam, metabolisme vitamin E. Kebanyakan alfa tokoferol diangkut ke jaringan tanpa transformasi metabolik. Metabolisme selanjutnya melibatkan oksidasi kelompok kepala dan rantai samping. Akumulasi selektif R alfa tokoferol dalam jaringan adalah hasil dari diskriminasi di antara berbagai tokoferol yang dikonsumsi. Hal ini dipengaruhi dalam dua cara, yaitu retensi selektif alfa tokoferol melalui pengikatan ATP dan metabolisme selektif non-alfa vitamers. Yang ketujuh, fungsi metabolisme vitamin E, yaitu yang pertama, fungsi non-antioksidan vitamin E. Pengakuan pada awal 1990-an bahwa vitamin E dapat menghambat proliferasi sel dan aktivitas protein kinase C atau biasa disingkat TKC menunjukkan bahwa vitamin E dapat berfungsi in vivo dengan cara yang tidak terkait dengan fungsinya sebagai antioksidan biologis. Yang kedua, fungsi fisiologis, peradangan dan imunitas. Vitamin E sangat penting untuk fungsi optimal dari sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, fungsi neurologis. Vitamin E sangat penting untuk fungsi logika saraf. Dan yang kedelapan, biomarker status vitamin E. Konsentrasi alfa tokoferol plasma adalah penanda bio yang paling berguna dari status vitamin E, terutama pada tingkat yang membatasi. Hal ini berhubungan langsung dengan asupan tokoferol hingga sekitar 200 mg per hari, tetapi konsentrasi plasma tidak konsisten terkait dengan asupan vitamin E yang lebih besar karena vitamin E adalah pelindung membran. Kadar tokoferol plasma berbanding terbalik dengan kerentanan eritrosit terhadap hemolisis oksidatif. Hubungan ini membuat kadar tokoferol plasma berfungsi sebagai parameter status vitamin E.